Jangan sampai kita memberi nafas buat orang lain untuk dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, selalu di acara Kata Rudi Cahyo di Rudi Cahyo TV. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sadari dan itu bisa menghambat akselerasi kita dalam berpikir, dalam bertindak, dan secara keseluruhan mungkin dalam performa, misalnya dalam pekerjaan maupun dalam belajar. Jadi kalau untuk yang konteksnya teman-teman yang masih pelajar, baik itu siswa, mahasiswa, itu akan menghambat daya belajarnya, dan ketika pada konteks teman-teman yang sudah bekerja itu juga akan menghambat akselerasi performanya dalam pekerjaan. Nah, apa itu? Ya, yang tidak kita sadari adalah kita berada di bayang-bayang orang lain. Ya, di kehidupan kita memang tidak bisa lepas ya dari kodrat, ya, kodrat kita sebagai makhluk sosial. Selain kita sebagai makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial. Jadi kita hidup beriringan, berdampingan, berkolaborasi, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, hanya saja kita sedikit melenceng dari kodrat itu. Pengertian kodrat sebagai makhluk sosial yang saya sebutkan tadi adalah untuk saling melengkapi. Itu disebutkan di mana-mana, baik itu di kitab suci maupun dalam ilmu sosiologi. Itu disebutkan bahwa ada perbedaan yang kemudian membuat kita berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan, itu dari dalam diri kita, yang membuat kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi, satu orang membutuhkan, orang lain juga membutuhkan, satu orang membutuhkan, orang lain mensuplai kebutuhan, dan seterusnya. Itu yang membuat kita berinteraksi. Sampai di sini sepertinya tidak ada masalah, karena ini sebuah proses yang alamiah. Selain sebagai makhluk individu, kita punya kebutuhan, dan juga kita akan berinteraksi untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu sebagai makhluk sosial. Nah, itu. Nah, ini yang tidak kita sadari adalah kita lama-lama berada di atau secara secara perlahan-lahan atau secara terus-menerus, kita bisa berada di bayang-bayang kehidupan orang lain. Ya, memang tidak semua orang, tapi kadang ini tidak disadari. Nah, untuk itu makanya kita akan ngobrolin hal ini, karena hal ini sering tidak kita sadari. Yaitu kita berada di bayang-bayang orang lain. Kalau orang lain dapat sesuatu, orang lain punya sesuatu, orang lain diangkat menjadi sesuatu ya, di dalam jabatannya, mendapatkan bisa beli ini, beli itu, maka kita seolah-olah langsung mengalami atau merasakan kekurangan. Kita pingin apa yang dimiliki orang lain. Kita pingin menjadi orang lain. Kita pingin dapat promosi jabatan seperti orang lain. Sehingga apa? Kita selalu merasa kekurangan. Dan itu kalau kita lakukan terus-menerus, maka semakin kita menjadi orang lain tersebut, atau ingin menjadi orang lain tersebut lebih tepatnya, ada di bayang-bayang orang tersebut, maka semakin lama kita akan semakin kehilangan apa yang sudah kita miliki. Jadi sebenarnya kita punya banyak hal, tapi lama-lama kita seperti tidak punya apa-apa, karena kita berada di bayang-bayang orang lain. Itu kita sering tidak sadari. Selanjutnya ya, sebagai dampaknya, semakin lama semakin tidak menyadari dengan apa yang sudah kita miliki, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan kelebihan kita. Sehingga pertama, paling dasar kita tidak bersyukur. Yang kedua, karena kita tidak mengakui apa yang kita miliki, lama-lama kita tidak bisa menggunakan. Karena apa? Karena kita tidak merasa tidak punya itu. Padahal ada. Padahal kita punya, kita mampu. Tapi kita tidak menggunakan itu. Karena apa? Karena kita dibayang-bayang orang lain. Di bawah bayang-bayang kemampuan orang lain bisa ini, bisa itu. Kita pingin bisa itu. Padahal bidang kita bukan itu. Kita menginginkannya. Kita pingin menjadi orang lain. Ada orang lain jadi taruhlah apa ya, YouTuber, sukses di situ. Terus kemudian kita pingin menjadi orang lain itu, sehingga lupa untuk kembali lagi ke dalam
diri kita, apa yang kita miliki dan itu yang kita kembangkan seharusnya. Tapi karena kita berada di bayang-bayang orang lain, karena kita selalu pingin menjadi orang lain, maka apa yang sudah kita miliki itu kita lupakan. Kita tidak sadar bahwa kita sudah punya sesuatu yang lain yang mungkin berbeda memang dengan yang dimiliki oleh teman kita, yang dimiliki oleh tetangga kita, tapi kita menginginkan seperti teman dan tetangga kita. Jadi kita malah melupakan apa yang sudah kita miliki dan itu membuat kita tidak berkembang. Padahal kita bisa sangat optimal, bisa belajar dengan mudah, bisa bekerja dengan mudah kalau sesuai dengan apa kekuatan kita dan preferensi kita. Nah, dalam konteks secara sosial, kadang kita juga apa berada di dalam situasi yang bikin kita semakin parah di kondisi tersebut. Misalnya kita bekerja di sebuah tempat dan secara umum, sudah menjadi ketidaksadaran kolektif bahwa ketika kita bekerja menjadi anak buah, maka kita ya berada di bawah perintah, manut, menunggu arahan, tidak melakukan inisiatif, artinya lebih aman atau lebih banyak gitu ya, melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Maka kita semakin lama juga semakin jauh dari apa yang kita miliki, yang sudah kita punya. Kita berada di kendali orang lain itu, dan orang lain juga mengendalikan kita karena itu sudah menjadi ketidaksadaran kolektif. Jadi kita berada di kendali orang lain mengendalikan kita karena posisinya. Ya, padahal, eee, ya kalau ngomong soal kita karyawan, ya secara struktural kita atas bawah, tapi kan kita direkrut karena dibutuhkan. Kita kita melamar juga karena kita membutuhkan. Jadi di dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari, baik kita sebagai atasan, kita sebagai karyawan, kita sebagai siswa mahasiswa, itu adalah kita berada di bayang-bayang itu sehingga kita tidak memberikan peluang juga. Misalnya kita adalah orang yang memberikan peluang, baik itu misal contohnya kalau saya pengajar ya, pendidik atau dosen di sebuah, eee, perguruan tinggi, maka ketika saya semakin mengkondisikan situasinya bahwa si pembelajar, anak-anak ini, si mahasiswa ini berada di bayang-bayang saya, dan saya semakin senang dengan itu, saya semakin superior dan anak-anak tak bikin semakin inferior, saya yang ngasih tahu, mereka yang nggak tahu, mereka yang nyari tahu ke saya, maka mentalitas mereka jadi semakin turun dan itu ketidaksadaran kolektif lama-lama. Jadi mereka yang merasa harus tidak tahu, mereka harus mencari tahu, mereka harus berada di bawah saya. Begitu juga di tempat kerja sama kayak begitu ya kejadiannya. Jadi mereka itu seolah-olah diberikan nafas dengan ditarik ke dalam, kemudian untuk dibunuh. Jadi artinya kita mencari jiwa yang bisa dibunuh gitu ya. Artinya jadi kita diberikan nafas, diberi kesempatan untuk hidup biar bisa dibunuh. Nah itu ketidaksadaran kolektif. Jadi, karena apa? Karena dengan begitu posisi kita tetap eksistensi kita tetap superior kan. Dan ini yang kadang, eee, kita berada di 2 kutub ekstrim. Satu sisi kita berada di bayang-bayang orang lain, ya, tapi begitu kita punya kesempatan itu artinya punya kedudukan, punya kekuatan, punya power, kita tidak memberikan kesempatan orang lain untuk lepas dari bayang-bayang kita. Kita egois kadang-kadang. Kita sendiri ndak apa namanya, artinya ndak sadar kita berada di bayang-bayang orang lain kalau posisinya mungkin tadi mahasiswa, karyawan, di bawah bayang-bayang orang lain. Tapi seharusnya untuk kita biar menjadi sehat, maka kita harus lepas dari bayang-bayang itu. Artinya kita memang punya posisi, kita punya peran, kita bisa berkolaborasi karena di dalam kehidupan kita itu, kita diciptakan secara sosial itu untuk berkolaborasi itu. Kita berbeda biar saling melengkapi, ya. Berbeda biar saling melengkapi. Nah, ini model mindset berpikir kita. Kita berpikirnya kalau selalu vertikal, maka atas bawah, yang bawah diinjak, yang atas dijunjung. Dalam kehidupan kita itu saling melengkapi. Kita coba ubah mindset kita dari vertikal ke horizontal, ke diferensiasi, bahwa semua orang itu berbeda untuk saling melengkapi, saling membutuhkan.
Nah, dengan begini orang akan sedikit merasa lega bahwa saya itu saya itu punya peluang untuk mewujudkan atau menunjukkan potensi saya. Tapi ketika pemikirannya vertikal, maka lama-lama kita berpikir bahwa ya kita hidup di bawah ketentuan orang lain, kita hidup di bawah arahan keharusan yang diciptakan oleh orang lain. Padahal dengan cara berpikir yang horizontal tadi, diferensiasi, karena perbedaan itu kita maka saling berkolaborasi, maka kita akan menjadi leluasa atau menjadi punya ruang-ruang untuk berkembang. Nah, jadi yang membuat kita sulit berkembang, selain kita itu berada di lingkungan yang membuat kita berada di bayang-bayang orang lain, kita sendiri pun secara tidak sadar hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Pingin yang dimiliki orang lain, pingin kalau orang lain pinter ini, pingin juga pinter itu. Padahal dia sudah ada kemampuan yang berbeda gitu loh. Tapi dia pingin bisa itu, pingin punya yang dimiliki oleh orang lain dan seterusnya seperti itu. Lama-lama kita berada di bayang-bayang orang lain. Belum lagi itu diperparah ketika kita hidup di lingkungan yang orang secara struktural itu punya wewenang atas kita, itu semakin mengkondisikan kita berada di bayang-bayangnya dia. Padahal kalau kita mau fair, kalau kita mau bikin budaya yang sehat, biar misalnya ya kalau kalau di lingkungan pendidikan, ya biar mahasiswa atau siswa itu bisa memunculkan potensinya masing-masing, atau kalau di lingkungan kerja, biar karyawan itu bisa memunculkan kekuatan, keunggulannya masing-masing dalam bekerja, maka harusnya kan membuka ruang-ruang horizontal ini, bahwa atasan dan bawahan itu berkolaborasi. Ruang-ruang ini yang tidak dibuka kadang-kadang, malah dipersempit dan kadang ditutup. Karena apa? Karena ya dengan begitu dia bisa mengontrol, bisa mengendalikan, tetap berada di posisi superior, orang lain berada di posisi inferior. Nah, kita berada di situasi seperti itu terus-menerus. Baik itu di dunia pendidikan, siswa guru, mahasiswa dosen, terus kemudian atasan bawahan di dunia kerja, itu lupa bahwa tujuan mereka berada bersama-sama di sebuah institusi untuk berkolaborasi, biar menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih besar gitu. Tapi dengan situasi yang bawahan, yang siswanya, yang mahasiswanya berada di bayang-bayangnya atasannya, berada di bayang-bayangnya dosen, berada di bayang-bayangnya guru, maka ini tidak memberikan peluang mereka untuk menyadari bahwa mereka punya kekuatan. Nah, ruang-ruang inilah yang harus kita buka ketika posisi kita punya wewenang. Kita buka nih, eee, suasana-suasana egaliter gitu. Kita buka posisi seperti ini. Nah, ini yang saya bilang bahwa kita itu hidup di bawah bayang-bayang orang lain, atau kalau dalam posisi orang yang punya wewenang ini memberikan nafas biar orang yang diberi nafas itu bisa dibunuh. Ya kan kayak rekrutmen atau dia, diterima atau dipersilakan berada di ruang kelas di mana guru atau dosen itu mengajar, tapi untuk selanjutnya dibunuh di situ gitu ya. Nah, ini memang bahasanya ekstrim, tapi analogi ini kalau ndak dibuat secara ekstrim, kita kadang-kadang susah banget untuk sadar, ya. Itu yang bikin kita itu agak sulit berkembang karena yang bawah berada di bayang-bayang yang atas mengkondisikan yang bawah untuk tetap berada di bayang-bayangnya dia. Padahal ketika diberikan peluang untuk mereka lepas dari bayang-bayangnya dia, malah kemampuannya jauh lebih bisa keluar. Dengan kemampuan lebih jauh bisa keluar, itu menguntungkan sebenarnya untuk semuanya, untuk bersama, baik untuk yang bersangkutan maupun untuk yang atasan, untuk guru maupun dosennya ini. Itu. Jadi, jangan sampai kita memberi nafas buat orang lain untuk dibunuh. Demikian kata Rudi Cahyo hari ini, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di acara Kata Rudi Cahyo, selalu di Rudi Cahyo TV. Beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Bye.